Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, si Adam. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar genetika. Nah, sebelumnya mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas satu topik saja selama lebih kurang 15 menit. Jadi setelah pembahasan ini, saya berharap kepada para penonton video ini untuk dapat mendeskripsikan nanti bagaimana prinsip-prinsip penggunaan hukum Mendel 1 dan 2. Tapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu beberapa istilah penting yang harus kita ketahui. Pertama, ada yang disebut dengan gen. Apa itu gen? Gen adalah unit penyimpan informasi genetik. Jadi semua informasi genetik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk kita, itu berada di dalam gen. Kemudian ada istilah alel. Apa itu alel? Alel itu adalah pasangan gennya. Jadi gen ini dia saling berpasangan untuk mengatur suatu sifat tertentu yang sama. Kemudian ada kromosom. Nah, kromosom ini adalah materi genetik yang berasal dari penebalan benang-benang kromatin. Kalau kalian sudah mempelajari mengenai proses pembelahan sel, maka kita sudah mengetahui bahwasanya kromosom itu seperti apa bentuknya. Kemudian ada istilah parental. Ini untuk menunjukkan induk atau orang tua. Kalau ada orang tua tentu ada anak. Nah, ini diistilahkan dengan filial. Kemudian istilah berikutnya ada gamet atau sel kelamin. Jadi ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Kemudian ada istilah dominan. Dominan, kita sering mendengar kata-kata dominasi yang berkuasa begitu ya. Nah, kalau di sini dominan diartikan sebagai sifat gen yang menutupi sifat gen lain. Kemudian kalau ada yang menutupi sifat gen yang lain, tentu ada gen yang ditutupi. Nah, itulah nanti yang kita sebut sebagai resesif namanya. Itu sifat gen yang ditutupi atau dikalahkan oleh sifat gen lain yang lebih dominan. Nah, biasanya untuk gen dominan itu dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya gen A besar, gen B besar, atau nanti ada juga gen K besar, dan seterusnya. Kalau untuk gen resesif itu disimbolkan dengan huruf non kapital, misalnya gen A kecil, gen B kecil, dan seterusnya. Kemudian ada istilah homozigot. Homozigot ini menggambarkan alel yang memiliki sifat yang sama. Jadi kalau ada homozigot A besar berarti ini kita katakan sebagai homozigot dominan. Jadi sifat yang diaturnya nanti adalah sifat-sifat yang dominan. Ada alel heterozigot. Itu disimbolkan dengan misalnya ada A kecil, ada B kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada alel yang memiliki sifat yang sama di dalam satu sel, ada lawannya yang kita sebut sebagai heterozigot. Heterozigot itu dia ada gen A besar dan gen A kecil dalam satu sel. Nah, gitu ya. Tetapi tetap sifat yang diaturnya adalah sifat yang sama. Misalnya nanti di sini katakanlah sifat bunga merah, bunga berwarna merah misalnya. Kita simbolkan saja nanti misalnya gen M besar, M kecil. Nah, jadi M kecil itu nanti bisa saja nanti warna gen yang lain. Tetapi karena dia ditutupi oleh sifat gen M besar, maka sifat makhluk hidup itu atau sifat tanaman tadi itu dia memiliki bunga berwarna merah. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut, istilah berikutnya ada rasio. Ini sudah pernah dengar mungkin sebelumnya. Rasio itu artinya perbandingan. Lalu ada istilah fenotip, di mana fenotip itu artinya adalah sifat yang dapat ditangkap atau yang dapat diamati oleh panca indera. Misalnya seperti warna tadi.
ya, warna bunga, warna biji, tekstur, ada teksturnya nanti misalnya halus, ada teksturnya kasar, ada nanti rasa maniskah, asam, asin, pahit, dan lain-lainnya. Nah, itu dikatakan sebagai fenotip, sifat yang bisa kita amati dengan panca indera. Lalu ada genotip. Sebenarnya hampir sama genotip dengan fenotip. Cuma kalau genotip ini kita katakan sifat yang tidak dapat diamati oleh panca indera, namun hanya dapat diamati dalam skala sel. Nah, biasanya di dalam perhitungan soal-soal genetika ini, genotip ini dianggap sebagai sebuah simbol alel yang menyatakan suatu sifat. Contoh, kalau misalnya tadi sifat bunga warna merah yang diatur oleh alel M besar M kecil, katakanlah seperti itu. Jadi yang warna merahnya ini kita sebut sebagai fenotip, alel M besar M kecilnya ini kita sebut sebagai genotipnya, karena dia sudah pasti bunganya merah ya. Kenapa? Karena ada gen dominan M besar di dalam selnya. Nah, kira-kira seperti itulah perbedaan antara fenotip dan genotip. Inilah beberapa istilah penting yang harus kita kuasai dulu terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke hukum Mendel. Nah, sampai di sini saya cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pada video-video berikutnya. Jangan lupa like video ini kalau suka, kemudian dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng yang ada di YouTube kalian untuk mendapatkan nanti ada update-update terbaru dari video yang akan saya upload nantinya. Demikian saja. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu tetap belajar. Ingat 3 kata yang harus selalu kalian tanamkan: earn, learn, dan return. Sekian saja dan terima kasih.